Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, kami akan menampilkan proses coaching. Saya Dwi Kurniawati Hidayat, SMK Negeri 42 Jakarta, CGP Angkatan 5, Provinsi DKI Jakarta. Saya Erik Van Houten, SMK 1 Citra Adi Pratama, CGP Provinsi DKI Jakarta. Saya Siti Nuraini dari SMA Negeri 96 Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 5, Provinsi DKI Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang, Pak Erik. Selamat siang Pak Erik. Kali ini saya akan menanyakan beberapa hal terhadap coach. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin digunakan pada coaching hari ini. Kali ini saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Menjadi pendengar yang aktif, ya. Ya. Kemudian bagaimana cara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin rencana aksinya ya Pak. Untuk indikator kecapaian dari tujuan, pengembangannya itu yang diinginkan seperti apa? Ingin mendapatkan solusinya dari coaching. Ayo silakan, bisa dimulai. Selamat siang Bu Nunung. Boleh minta waktunya Bu Nunung? Ya, silakan. Saya mau cerita akhir ini saya tuh kok merasa ya Bu Nunung ya, di kelas itu ngajar kok nggak semangat. Terus anak-anak itu juga sepertinya dalam menerima apa yang saya ajarkan itu juga sepertinya juga ogah-ogahan. Nah, kemudian murid itu mengerjakan tugas itu cuma 50% Bu Nunung. Baik, Bu Dwi, apa yang mau Ibu ceritakan? Ya, Saya berharap masalah saya ini tentang murid-murid biar antusias itu Bu Nunung, gimana gitu Bu Nunung biar antusias itu. Jadi menurut Ibu apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Kalau saya ingat kembali Bu Nunung ya, hal-hal yang menyebabkan murid kurang antusias itu kan pembelajaran mungkin yang saya lakukan itu sedikit bosenin kali ya Bu ya, monoton. Terus juga mungkin saya yang terlalu dominan banyak ngomong di kelas kali ya Bu Nunung ya di situ, atau cerita saya terlalu banyak juga di murid-murid, jadi sepertinya tidak memberikan kesempatan gitu kepada murid itu untuk berpendapat. Terus kemudian dia itu pengen ngomong mungkin kali ya Bu Nunung ya, itu mungkin. Gitu ya. Nah, kira-kira apa ya nih yang membuat Ibu murid-murid jadi kurang antusias? Apa ya Bu ya kira-kira ya? Mungkin mereka itu pengennya kalau diajar itu pengennya itu asik gitu kali ya Bu Nunung ya. Terus tidak itu aja gitu kali ya. Sehingga dia tidak paling ini lagi gitu, seperti kayak bisa ketebak itu mungkin ya Bu Nunung ya. Oh begitu ya. Terus menurut Ibu apa supaya tidak merasa ketebak lagi nantinya? Mungkin saya harus itu kali Bu Nunung ya, lebih membuat anak itu aktif melakukan sesuatu kali ya Bu Nunung di kelas ya, mungkin ya
atau mungkin saya harus ketika mau memulai aktivitas belajar itu, atau saya kasih dulu ice breaking gitu kali Bu Nunung ya, supaya pembelajaran itu membuat mereka tertarik, itu menarik itu kali ya, atau merasa senang gitu kali yang bagus juga tuh ice breaking. Lalu tugasnya bagaimana yang tugas 50% itu? Atau mungkin juga saya berpikir tugas yang saya berikan itu terlalu banyak kali Bu Nunung ya, untuk porsi mereka itu mungkin terlalu banyak. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dijawabnya itu harus tidak bervariasi, mungkin pertanyaannya hanya pertanyaan isi saja gitu mungkin ya Bu Nunung. Jadi mereka agak kesulitan juga mungkin kalau untuk mencari jawaban tepatnya, jawaban pastinya begitu. Nanti saya jawab begini pasti nggak sempurna bulat 4, atau mungkin juga mereka nggak menemukan jawabannya kali Bu Nunung. Berarti itu banyak pertanyaannya, terus sumber belajarnya. Nah, sumber belajar yang sudah Ibu gunakan itu? Ya, buku modul yang ada di perpustakaan Bu, buku-buku teks yang ada di perpustakaan itu yang saya pakai. Nah ini. Adakah selain buku-buku perpustakaan itu yang supaya anak-anak? Sebenarnya sih banyak sih Bu Nunung sebenarnya. Di video-video pembelajaran yang di YouTube itu juga ada. Kemudian di web-web yang tentang pembelajaran bahasa Inggris itu juga sebenarnya sih banyak juga sih Bu Nunung sebenarnya, di artikelnya, di blognya itu juga banyak juga sih kalau kita mau googling begitu juga. Atau aplikasi-aplikasi untuk keterampilan berbicara sekarang juga mulai banyak juga tuh yang bisa di-download gratis juga tuh di Play Store gitu Bu Nunung. Itu. Nah, itu udah bagus banget tuh, udah banyak yang mesti bisa digunakan ya. Nah, sekarang rencana Ibu untuk selanjutnya bagaimana? Ya pasti saya mungkin ya kalau melihat tadi banyaknya sumber-sumber belajar tadi, ya paling saya ajak mereka itu untuk tertarik dulu dan senang dulu gitu. Mungkin nanti saya akan ajak mereka itu mungkin senam peregangan mungkin untuk ice breakingnya, atau mungkin ada game-games yang ada tim gitu, sehingga mereka kalau menang itu kayaknya senang gitu, berlomba-lomba untuk menjawab gitu, merebut itu mungkin agak agak menarik juga kali ya Bu Nunung ya. Terus untuk yang tugas itu mungkin akan saya lihat mungkin ya mereka yang memang udah kemampuan bahasa Inggrisnya bagus banget, itu mungkin mereka itu pengen menuangkan hasil karya bahasa Inggrisnya itu di reel atau di TikTok mungkin. Nah itu mungkin saya bebaskan aja mereka untuk menuangkannya di situ. Nah mungkin untuk yang belum bisa banget itu mungkin nanti akan saya kasih tugas yang mudah dulu, baru mungkin kemudian saya tambahin yang agak berat dikit, misal kayak di itu kali ya si Maulina itu kan memang dia masuk dari ABK itu, mungkin kalau ini dia pakai bahasa Indonesia dulu kali ya gitu. Nah nanti saya pelan-pelan saya minta nanti dia buka kamus ini, dan nanti saya ajarin kalau milih kalimatnya yang tepat tuh mana, jadi itu kali Bu Nunung ya. Wah, rencana yang bagus banget tuh Bu ya. Oke. Semoga berhasil ya Bu ya. Ya saya sih mudah-mudahan ya Bu Nunung ya. Ini kan belum dilakukan. Terus apa komitmen nih dari rencana itu, komitmennya?
Ya mungkin saya itu tadi Bu Nunung, sumber-sumber belajar tadi akan terus akan terus saya pelajari dulu kali sebelum saya nanti memberikan kepada murid ya. Pasti saya harus tahu dulu, terus mencobakan dulu mungkin untuk ke diri saya dulu, mungkin untuk yang game itu. Nah kalau misalkan anak saya sudah senang aja, mungkin murid-murid juga senang kali. Bagus banget ya Bu ya, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Nunung ya. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang dirindukan gitu. Amin. Yang selalu ditanyain gitu, kok nggak masuk, kok nggak ada ini lagi Bu, nggak ada ini. Saya tuh pengennya juga begitu Bu Nunung. Amin amin. Sukses ya Bu ya. Makasih Bu Nunung. Ya. Jadi celah saya hari ini. Terima kasih untuk Bu Nunung dan Bu Lui sudah melakukan proses coaching yang sangat bagus sekali. Kali ini saya akan bertanya kepada Bu Nunung selaku coach. Setelah melakukan proses coaching ini, apa indikator keberhasilan dari proses hari ini? Keberhasilannya coach sudah mendapatkan solusinya, penyelesaian dari masalah yang dihadapi, yaitu dari siswanya yang mengumpulkan tugas 50%, lalu diadakan dengan cara-cara pemberian tugas yang tidak terlalu banyak, terus kejenuhan anak-anak dalam belajarnya dengan ice breaking dan Oke, Assalamualaikum Pak Erik, Bu Nunung. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya Pak sore hari ini, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita melakukan proses coaching sore hari ini, sebagai coach Pak Erik ya, ada hal yang ingin saya tanyakan nih Pak Erik, ya kan? Kompetensi inti apa sih Pak yang mau dikembangkan oleh coach pada proses coaching ini? Kompetensi yang saya akan kembangkan itu adalah sebagai pendengar aktif. Pendengar aktif ya Pak ya. Terus kemudian kompetensi mana ya Pak yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Yang ingin saya observasi lebih dalam itu yang rencana aksinya Ibu. Rencana aksinya. Nah, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan itu apa ya Pak? Mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, kalau begitu saya persilahkan Pak Erik, Bu Nunung untuk memulai proses coaching pada sore hari ini. Terima kasih Bu Nunung. Saya melihat beberapa hari ini murid kita ini mengalami peningkatan jumlah murid yang terlambat. Bagaimana menurut Ibu Nunung cara mengatasi masalah keterlambatan yang ada di dalam sekolah kita ini? Iya nih Pak, saya juga baru mau mencarikan solusi nih dengan Bapak. Mungkin Bapak bisa bantu nih ya. Saya ingin membudayakan siswa kita nih datangnya nggak terlambat. Juga dia malu untuk datang terlambat, biar dia datangnya lebih pagi nih Pak. Oh, jadi Ibu ingin membudayakan datang lebih pagi dan malu datang terlambat, seperti itu ya Bu? Iya nih Pak. Seperti itu. Jadi bagaimana untuk mewujudkan budaya tersebut Ibu di sekolah kita? Saya akan berkoordinasi nih Pak dengan guru BK, juga wali kelas, agar mengkondisikan anak murid kita supaya datang lebih pagi gitu Pak. Baik, jadi solusinya Ibu akan berkolaborasi ya gitu. Iya. Gitu ya.
dengan guru BK, wali kelas dalam menangani murid agar tidak terlambat datang ke sekolah. Jadi sehubungan dengan solusi tersebut, skala 1 sampai 10, jika skala 10 itu ibu sudah bisa melaksanakan budaya malu pada murid kita, dan 0 itu belum memenuhi, kira-kira ibu itu ada di angka berapa? Sepertinya saya sudah di angka 7 sih Pak, tapi itu belum puas Pak. Di angka 7? Ya. Seperti apa angka 7 itu? Coba ibu jelaskan. Ini nih Pak, saya sudah berusaha untuk penanganan murid terlambat ini. Hanya kok cuma saya aja ya Pak, saya belum melibatkan guru BK, belum melibatkan wali kelas Pak. Iya. Baik, jadi untuk kedepannya itu ibu itu ingin meningkatkan menjadi angka keberapa ya Bu ya, supaya sekolah kita ini tambah berkembang dan maju seperti itu. Sepertinya di angka 9 Pak. Angka 9. Ya. Seperti apa itu Bu, angka 9? Saya mencoba berkolaborasi bersama guru BK, wali kelas untuk membudayakan anak-anak kita datang lebih pagi dan membiasakan budaya malu untuk datang terlambat Pak. Seperti itu. Untuk bisa menyiapkan konsep bersama guru BK dan wali kelas dalam membudayakan datang lebih pagi dan malu datang terlambat, itu apa saja yang sudah ibu lakukan? Saya baru membuat spanduk yang berisikan tentang budayakan datang lebih pagi dan malu datang terlambat. Itu Pak baru. Itu ya ibu ya. Jadi sudah mulai melakukan membuat spanduk ya ibu. Jadi apalagi yang perlu ditambahkan yang berbeda supaya murid di sekolah kita ini bisa tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Ini Pak, saya berusaha berkolaborasi dengan guru BK dan wali kelas, dan juga apabila ada murid yang 2 kali terlambat, mungkin dipanggil orang tua gitu ya. Jadi seperti pendataan seperti itu ya Bu ya? Iya. Berarti tahapan eksekusi lagi ya Bu ya? Iya. Ya seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian. Ya, terima kasih Pak Erik, Bu Nunung. Gimana? Lega? Iya, sudah melakukan proses coaching ya Pak ya, sudah sangat bagus. Dan kali ini juga saya juga akan bertanya nih Pak beberapa hal ya, selaku coach dalam melakukan proses coaching ini. Apa sih indikator keberhasilan proses coaching ini Pak Erik? Indikatornya itu Ibu Nunung itu akan membudayakan datang lebih pagi dan malu datang terlambat seperti itu di sekolahnya Ibu. Jadi mendapatkan solusinya. Oh begitu ya Pak Erik ya, bagus sekali. Kemudian kalau tadi ya saya lihat dari hasil observasi juga, tadi kan kompetensi inti yang mau dikembangkan Pak Erik adalah mendengar aktif ya Pak Erik ya. Saya rasa juga tadi sudah bagus dilakukan Pak Erik dengan menatap mata Bu Nunung, kemudian juga ya mengangguk-anggukkan kepala seperti itu. Saya rasa itu juga sudah masuk ya ke dalam kompetensi mendengar aktif itu tadi ya Pak Erik ya. Nah kemudian dari hasil observasi coach pada kompetensi mendengar tadi, adakah kompetensi apalagi Pak Erik yang ingin dicapai oleh Pak Erik? Mungkin saya akan meningkatkan kompetensi
kompetensi saya di bidang untuk menanyakan supaya lebih pertanyaannya yang saya cari lebih berbobot seperti itu. Membuat pertanyaan berbobot ya Pak Erik ya. Ya saya rasa itu juga agak butuh belajar ya, dan butuh pengalaman banyak kita untuk selalu berpikir dan selalu melakukan obrolan-obrolan coach seperti itu saya rasa. Terima kasih Pak Erik, Bu Nunung. Saya akhiri proses coaching kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dwi. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam Ibu. Nah, baik nih Bu Dwi. Bu Dwi kan selaku coach. Saya akan bertanya nih beberapa hal dengan Bu Dwi selaku coach. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu gunakan pada coaching hari ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif Bu Nunung. Biar gimana sih memfokuskan mendengar orang itu biar selama ini lebih banyak pengen didengar sih soalnya. Pendengar aktif ya. Iya. Oke. Terus kemudian nih kompetensi mana nih yang spesifik yang ingin diobservasi pada coaching hari ini? Sepertinya tanggung jawab ya Bu Nunung, karena kalau kasus yang akan kita proses coaching ini adalah mengenai siswa yang ogah-ogahan gitu untuk ikut lomba. Jadi bagaimana coach itu meyakinkan dia bahwa dia mampu untuk mengikuti lomba itu. Tanggung jawab ya. Iya, tanggung jawab. Untuk indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan, dia bisa menunjukkan komitmennya Bu Nunung. Jadi dengan dia tanggung jawab itu komitmen dia, persiapan dalam lomba-lomba itu dia udah bisa utarakan, udah bisa dia sampaikan seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Silahkan Pak Erik dengan Bu Dwi untuk melakukan proses coaching hari ini. Ya. Good evening, ma'am. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Oke, good evening Erik. Ada yang bisa saya bantu? Yes, ma'am. Saya akan ditunjuk mengikuti kompetisi literasi bahasa Inggris tingkat nasional lagi. Tapi saya tidak semangat nih, ma'am. Tidak semangat yang bagaimana, Erik? Karena saya tidak mampu mengikutinya. Makanya saya minta bantuan, ma'am, untuk minta solusinya. Begitu ya. Kalau boleh ma'am tahu, situasi Erik dalam menghadapi kompetisi literasi bahasa Inggris saat ini tuh seperti apa, Erik? Iya, ma'am. Sebenarnya saya merasa kurang menguasai untuk bisa mewakili kompetisi literasi. Biasanya saya ikut pada jenis lomba pidato, storytelling yang hanya sebentar dan saya bisa menyiapkan naskahnya. Saya latihan di depan cermin dan tidak ada pertanyaan dan jawabannya harus pasti seperti yang dituju jawaban. Jadi Erik merasa kalau kompetisi literasi itu beda dengan speech atau pidato dengan storytelling ya? Iya, ma'am. Apalagi saya nggak mampu kalau harus memahami bacaan-bacaan yang panjang dan suka terjebak menjawab pertanyaannya. Terus yang mau Erik harapkan dari kemampuan menjawab pertanyaan bacaan-bacaan itu seperti apa? Yang bisa dibaca cepat dan langsung tepat jawabannya. Lalu apalagi yang membuat kamu masih meragukan kemampuan? Jenis-jenis soalnya itu, ma'am. Ada yang match, picture, true false, incomplete, dialog, listening juga. Dari jenis-jenis soal itu, yang mana yang paling Erik kuasai? Menurut saya yang matching pictures.
itu gampang bagi saya. Gampang ya, jadi ya matching pictures ya. Good job. Lalu dari jenis-jenis soal tadi itu, apa sudah pernah mengerjakan soal-soal latihannya, Rik? Saya sudah mencoba sih, Mem. Kan ada bimbel juga yang dipanggil ke sekolah, sudah 2 kali ketemuan lagi. Nah, berarti sudah ada jadwal latihan mengerjakan soal-soal literasi dong, dan udah tahu apa rasanya mengerjakan soal-soal itu, ya kan? Nah, rencana Erik untuk menguasai jenis-jenis soal seperti incomplete dialogue, true false, listening, mana yang mau Erik latihkan terlebih dahulu? Sepertinya listening dulu nih. Terus bagaimana dengan yang incomplete dialogue dan true false? Listening itu butuh pemahaman dari ucapan lisan, Mem. Jadi perlu latihan berkali-kali. Kalau true false dan incomplete sentence itu ada teksnya. Jadi bisa saya tahu ejaannya sehingga maknanya saya paham. Sedangkan listening suka hampir sama ucapannya. Jadi terkait pemahaman arti ya di situ. Terus gimana usaha Erik untuk apa yang terkait dengan listening itu? Saya akan meminta soal-soal latihan listening, Mam, dan melatih pemahaman dengan sering mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris, konten di YouTube, seperti itu, Mam. Terus kalau banyak latihan soal-soal listening, apa yang akan kamu lakukan setelah banyak melakukan latihan soal-soal listening? Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan catat trik menemukan informasi tersirat, mengenali kata-kata yang punya kemiripan ucapan sebagai pengecoh. Terus saya juga akan sering membaca informasi terbaru terkait kegiatan sosial dalam bahasa Inggris. Sip. Nah, supaya rencana-rencana Erik tadi mencapai tujuan nih, di sisa waktu mau lomba ini, itu apa rencana nyata yang nanti mau Erik lakukan? Tentunya saya akan rajin hadir dalam kegiatan pelatihan, baik oleh Mam Maria maupun instruktur bimbel. Kemudian akan beli dan browsing kumpulan soal-soal literasi bahasa Inggris. Kapan itu mau dilakukan? Hari ini saya siap, Mem. Well done. Ada jadwal latihan dengan Mem Maria. Terus ada nggak nanti yang mau membantu Erik untuk ngoreksi soal-soal jawaban? Saya akan meminta bantuan saudara sepupu. Kebetulan kuliah di sastra Inggris. Bagus sekali, Rik. Sekarang apa yang bisa kamu simpulkan dari obrolan-obrolan kita ini? Saya semangat mau ikut kompetisi literasi ini, Mem. Dan saya akan memulai berlatih mengerjakan soal-soal latihannya. Dan saya akan banyak diskusi dengan Mem Maria. Senangnya lihat Erik bisa semangat seperti ini. Semoga persiapannya lancar ya, Rik ya, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Semangat, good job. Thank you, Mem. You're welcome. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih Peri sudah melakukan coaching yang prosesnya sangat bagus sekali ya. Nah, kali ini saya akan bertanya nih sama Bu Dwi selaku coach. Setelah melakukan proses coaching ini, apa indikator keberhasilan dari proses ini? Tanggung jawab dari coach tadi, Bu Nunung. Tadi dia selama sisa waktu latihan itu dia berusaha untuk hadir, kemudian akan browsing soal seperti itu. Jadi itu adalah komitmen dia untuk tanggung jawab dia untuk semangat ikut mengikuti lomba yang sudah diamanahkan kepada coach tadi, Bu Nunung. Kemudian dari hasil observasi
Hari yang saya lihat nih hari ini nih, yang saya lihat hasil observasinya, yang pertama fokus kepada kompetensi mendengar aktif, itu saya lihat sudah bagus. Kemudian untuk rencana aksinya juga sudah bagus. Kemudian nih, kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Bu Dwi? Mungkin itu tadi menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coach supaya dia itu lebih menemukan solusi masalah, dan kemudian dia benar-benar komitmen banget atau bertanggung jawab banget untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi tidak lagi sekedar hanya menggantung kegiatan aja, tapi dia pasti melakukannya saat ini, besok dan sebagainya, itu sudah terencanakan seperti itu. Kalau yang pengen saya bisa itu seperti itu. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan itu kalau saya sih nggak bisa otomatis langsung bisa memunculkan seperti itu. Saya harus mikir dulu gitu, sehingga mungkin bagi coach yang udah berkali-kali di coach kayaknya kelamaan mau nyari solusinya gitu ya. Oke, terima kasih Bu Dwi dan Pak Erik nih ya. Saya akhiri pertemuan hari ini, proses hari ini coachingnya kita selesaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses coaching pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.